Ya, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya, Haris dari di Dasar-Dasar Pemrograman 1 menggunakan bahasa pemrograman Python. Topik untuk kali ini kita akan mempelajari tentang f-string. Nah, kadangkala kita ingin membuat output dari program kita dengan suatu format yang menarik, ya, yang mudah dipahami, mudah dibaca oleh kita sendiri, dan kita juga ingin ada semacam kontrol, ya, pengaturan untuk format output kita. Dan kuncinya, jadi solusinya, kita bisa menggunakan f-string. Dan f-string merupakan suatu cara untuk memformat string pada Python. Jadi ekspresi string itu bisa kita beri format tertentu, format spesifik. Dan sifatnya f-string itu sintaksnya minimal, ya. Di source code nantinya tiap f-string itu biasanya diawali dengan huruf f, baik f kecil atau f besar, tapi biasanya f kecil. Dan f-string sendiri itu kepanjangannya adalah format string. F-string didukung mulai dari Python 3.6 di tahun 2015. Ya, dan berikut contoh sebelum menggunakan f-string. Jadi hello. Nah, kalau kita lihat di sini hello, ya, name sama dengan Guido, kemudian print hello, kita bisa menambahkan plus, ya, name string plus kemudian tanda seru. Dan hasilnya seperti apa? Ya, hasilnya seperti ini, hello Guido. Bagaimana jika menggunakan f-string? Berikut program hello jika menggunakan f-string, ya. Di sini variabel name diassign dengan Guido, ya. Dan kemudian di bawah kita sudah melihat bahwa kita menggunakan f-string. Kita tahu, kita bisa lihat dari sintaksnya f, kemudian di sini ada double quotes, ya. Di sini dilanjutkan dengan string. Ya. Nah, hello, di sini ada kurung kurawal name. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti ketika akan dicetak name ini, karena dia itu sebenarnya variabel, ya. Jadi name ini akan diganti dengan nilai dari variabel name, yang mana Guido. Mari kita lihat outputnya. Ya, hasilnya sama saja hello Guido. Ya, jadi beginilah contoh f-string yang paling sederhana. Sekarang contoh f-string yang sekarang ada dua variabel, ya, yang digunakan. Name Guido, me Faris. Nah, di sini f, kemudian ini keseluruhan string itu kita bisa lihat hello, dan di sini ada kurung kurawal name. Ini akan diganti dengan Guido pada saat dicetak. Kemudian me akan diganti dengan Faris. Jadi bisa beberapa variabel yang digunakan untuk suatu string. Berikut hasilnya. Hello Guido, it's me Faris. Tadi kita melihat penggunaan variabel, cuma tadi nilai untuk variabelnya masih berupa string. Nah, di sini contoh satu variabelnya adalah angka, year atau tahun 2022. Maka seperti biasa, ya, kita tinggal f, ya, f string itu, kemudian string hello name in year, ya. Jadi di sini akan diganti berkesesuaian, nanti dicetak name world, kemudian year itu nanti akan 2022. Ya, demikianlah hasilnya. Hello world in 2022. Tidak hanya itu, kali ini kita akan melihat fitur, ya, fitur pada f-string. F-string bisa dilakukan untuk melakukan pembulatan. Nah, di sini versi yang tanpa pembulatan terlebih dahulu. Kita coba lihat, ya, import math. Di sini kita akan coba mencetak nilai pi, ya, math.py. Nah, ini juga bisa. Maka kita akan lihat bagaimana hasilnya value of pi.
Ya, hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat memang angka di belakang desimalnya tidak dibulatkan. Jadi ini yang versi sebelum pembulatan. Oke, sekarang mari kita lihat kita menggunakan pembulatan untuk f-string ya. Jadi di sini import math, kemudian f string ya, value of pi. Oh ya, jadi f-string itu bisa juga ketika stringnya itu single quote atau double quote. Ini contohnya single quote. Value of pi, math.pi ya. Ketika kita ingin melakukan fitur pembulatan, jangan lupa titik 2. Dan ini ada titik. Nah, jadi setelah titik, ada berapa angka? Di sini ada 3.3. F itu menandakan bahwa ini bilangan desimal. Ya. Maka kita lihat bagaimana math.pi dicetak. Ya, hasilnya seperti ini. Kita lihat sesuai 3 titik ya. Di belakang titik ada 3 angka 1, 4, 2. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana menggunakan f-string ya. Untuk merapikan ini versi yang sebelum f-string, Yellow Pages. Yellow Pages itu semacam direktori nama dan nomor teleponnya. Nah, ini kita ambillah nama dummy ya. Jadi ada Bob 125422, Tommy ke 888 dan Alexandra ke 7. Nah, di sini tanpa menggunakan string. Jadi name phone tiap di dictionary Yellow Pages ya. Itu akan dicetak nama, kemudian ini ya tanda arrow ya, panah, kemudian nomor teleponnya. Hasilnya seperti apa? Kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat secara sekilas ini agak sulit dibaca ya, kurang rapi. Ya, kita lihat penempatannya. Bagaimana jika menggunakan f-string? Baik, kali ini kita menggunakan f-string. Ya. Untuk Yellow Pages-nya masih sama. Kemudian di loop di sini pun masih sama. For name found in Yellow Pages items ini masih sama. Yang beda adalah saat dicetak. Kita menggunakan string f. Nah, kemudian kita lihat di sini ada name. Ya. Name titik 210. Maksudnya apa? Maksudnya adalah nama nanti akan dicetak sebagai string dan dalam width ya atau lebar yang fix ya, ini 10. Kemudian untuk yang font itu akan dicetak juga sebagai angka ya, kita lihat ada D dan dalam width atau lebar yang fix ya, ini 10. Kita akan lihat hasilnya bagaimana Yellow Pages-nya akan dicetak. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat bahwa width-nya atau lebarnya itu fix sehingga memudahkan untuk dibaca. Pada f-string dapat juga dilakukan semacam evaluasi untuk ekspresi yang ada. Contohnya di sini tahunnya 2022. Jadi di sini f-stringnya f, kemudian string 3 year from year tahun is, di sini year-nya ditambahkan 3. Nah, bagaimana yang dicetak? Apa yang dicetak? Baik, yang dicetak adalah 3 year from 2022 dan di sini year plus 3 itu dievaluasi ekspresinya menghasilkan 2025. Berikut contoh lain, ekspresi pada f-string ya, yang akan dievaluasi. Jadi di sini kita memanggil fungsi. Fungsinya adalah fungsi pangkat ya. Di sini f, kemudian string for square, 4 di pangkat 2. Hasilnya adalah math.pow 4,2 dan ini akan fungsi ini akan dipanggil ya, kemudian akan dievaluasi. Hasilnya adalah 4 pangkat 2. Square is 16. Begitu. Nah, sekarang waktunya kuis untuk para audiens ya. Nah, kita lihat bisa nggak kita membuat tabel pangkat 2 dari 1 sampai 10. Gunakan f-string ya, sehingga nanti hasilnya itu bisa rapi seperti ini ya. Nah, kira-kira bagaimana cara membuatnya? Silakan untuk latihan sendiri.
Baik, dan demikianlah sekilas tentang f-string pada Python. Silahkan untuk dipelajari dan silahkan untuk diambil manfaatnya. Oke, sampai jumpa lagi.